Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang terhormat, sungguh setiap waktu rasa bersalah dalam diri saya tidak pernah berhenti. Penyesalan mendalam atas timbulnya korban Yosua, atas luka bagi keluarga yang ditinggalkan. Terlebih khusus terhadap istri saya yang terkasih, Putri Chandrawati, yang untuk kedua kalinya harus menderita karena tanpa dasar dan bukti kesalahannya telah dijadikan terdakwa dalam persidangan ini, setelah sebelumnya menjadi korban perkosaan yang merampas kehormatan dan martabatnya sebagai seorang perempuan, istri dan ibu dari anak-anak kami. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana hancur dan sakitnya perasaannya. Kiranya Tuhan sajalah yang selalu menguatkan dan menghiburnya. Saya sungguh menyesali bahwa peristiwa pembunuhan yang terjadi terhadap almarhum Yosua telah menyeret mereka yang tidak terlibat dan tidak bersalah ke dalam ruang persidangan pidana. Mereka dituntut atas perbuatan dan kesalahan yang tidak mereka ketahui. Penyesalan yang teramat dalam juga terhadap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sebagai orang-orang yang baik yang telah didudukkan sebagai terdakwa tanpa tahu apa kesalahannya. Juga terhadap Richard Eliezer yang harus menghadapi situasi ini. Saya bersalah dan menyesal karena amarah dan emosi telah menutup logika berpikir saya. Saya lupa bahwa saya seorang Inspektur Jenderal Polisi dan pejabat utama Polri yang tidak pantas melakukan hal tersebut. Selama 28 tahun saya tidak pernah lelah mendedikasikan diri bagi Polri yang selalu saya cintai. Dalam banyak penugasan sebagai seorang polisi, acap kali saya harus meninggalkan istri dan anak-anak semata-mata untuk memberikan dedikasi terbaik bagi kepolisian, masyarakat, nusa dan bangsa. Sebagai anggota Polri, saya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana, pelanggaran disiplin maupun kode etik, bahkan telah menerima bintang Bayangkara Pratama dari Bapak Presiden yang membuktikan dharma bakti saya bagi Polri yang tanpa cacat dan celah selama berdinas. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang terhormat. Akhirnya di tengah persidangan yang begitu sesak dan penuh tekanan ini, saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban almarhum Yosua, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia yang sangat saya cintai, kepada masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan peristiwa ini. Saya juga meminta maaf sujud kepada istri saya yang terkasih, Putri Chandrawati dan anak-anak. Saya telah lalai menjalankan tugas sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang baik. Semoga Tuhan mengampuni saya dan kiranya Ia selalu memberikan keteguhan dan kekuatan kepada kalian. Selanjutnya, melalui pembelaan ini, saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum dan penilaian objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan di persidangan ini dengan mempertimbangkan yang pertama, bahwa sejak awal saya tidak merencanakan pembunuhan terhadap korban Yosua karena peristiwa tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi, mengingat hancurnya harkat martabat saya, juga istri saya yang telah menjadi korban perkosaan. Kedua, dalam pemeriksaan saya telah berupaya menyajikan semua fakta yang saya ketahui, termasuk mendorong saksi atau terdakwa lain sebagaimana dalam keterangan Kuat Ma'ruf untuk mengungkap skenario tidak benar pada pemeriksaan di tingkat penyidikan.
Ketiga, saya telah mengakui cerita tidak benar mengenai tembak-menembak di rumah Duren 3. Keempat, saya telah menyesali perbuatan saya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan saya. Kelima, saya telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang saya ketahui. Keenam, saya telah mendapatkan hukuman dari masyarakat atau social punishment yang begitu berat, tidak saja terhadap diri saya, namun juga terhadap istri, keluarga, bahkan anak-anak kami. Ketujuh, baik saya maupun istri telah didudukkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini dan berada dalam tahanan. Sementara 4 orang anak-anak kami, terkhusus yang masih balita, juga punya hak dan masih membutuhkan perawatan juga perhatian dari kedua orang tuanya. Kedelapan, sebelumnya saya tidak pernah melakukan tindak pidana di masyarakat, melakukan pelanggaran etik maupun disiplin di kepolisian. Kesembilan, saya telah 28 tahun mengabdikan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada nusa dan bangsa, sehingga atas kesetiaan dan dharma bakti tersebut saya telah dianugerahi bintang Bayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri berupa 6 pin emas Kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting di kepolisian, antara lain pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan penyitaan barang bukti 4 ton 212 kg sabu, pengungkapan kasus Joko Chandra, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dan banyak pengungkapan kasus besar lainnya. Kesepuluh, atas perkara ini saya telah dijatuhi hukuman administratif dari Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Akibatnya saya telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan hak-hak apapun termasuk uang pensiun, sehingga saya telah kehilangan sumber penghidupan bagi saya dan keluarga. Sebagai manusia biasa, saya juga tidak luput dari salah dan dosa. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih berkenan mengampuni saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan memperbaiki diri, sebagaimana yang termuat dalam kitab Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian pula termuat dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan masa lalu adalah pengalaman berharga, hari ini adalah kehidupan kepastian, hari esok adalah pengharapan.